Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cicip Yunus dengan NPM 0922111008. Di sini saya mau jelaskan sedikit tentang otot ikan. Definisi otot ikan. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot merupakan sebuah jaringan konektif dalam tubuh dengan tugas utamanya kontraksi. Otot merupakan sistem organ tubuh yang memiliki peran sentral dalam gerakan ikan, mulai dari gerakan tubuh hingga pada peredaran darah. Klasifikasi pada otot ikan ada dua, yaitu berdasarkan jenis. Yang pertama berdasarkan jenis dan yang kedua berdasarkan fungsi. Berdasarkan jenisnya terbagi atas tiga, yaitu satu otot licin atau otot polos, yang kedua otot bergaris, dan yang ketiga adalah otot jantung. Otot licin atau otot polos. Serabut otot polos lebih sederhana dari kecil dibandingkan dengan serabut otot lainnya. Serabut ini tumbuh dari mesensium embrio. Sel primal berasal dari mesodem dengan disertai sel-sel jaringan ikan, kemudian berkembang menjadi otot polos. Kerja otot polos disebut involuntari. Serabut otot polos pada umumnya tersusun dalam ikatan, tetapi banyak pula yang tersebar. Pada contohnya, pada dinding saluran pencernaan ini digunakan untuk menggerakkan makanan. Kedua, pada saluran peredaran darah berguna untuk mengatur tekanan darah. Yang kedua yaitu otot bergaris. Otot bergaris adalah otot yang memperlihatkan serabut garis-garis melintang dengan banyaknya inti tersebar pada bagian pinggirnya. Otot ini disebut juga otot rangka karena melekat pada rangka atau kulit, dan disebut voluntari karena kerjanya dipengaruhi oleh rangsangan otak. Pada contohnya, otak ancelomotor terdapat pada mata. Yang kedua, otot hipothelial terdapat pada dasar parnya, rahang, dan kangkung insang. Dan yang terakhir yaitu otot appendicular yang berfungsi untuk menggerakkan sirip. Yang ketiga yaitu otot jantung. Otot jantung adalah salah satu tipe otot polos yang berwarna merah tua dan serabutnya saling berhubungan. Otot jantung dapat disebut juga sebagai nocodymium yang dilapisi oleh selaput dalam endocardium maupun selaput luar apdium. Pada contohnya, otot ini berfungsi involuntari atau bekerja di luar rangsangan otak dan berkontraksi secara terus-menerus selama individu hidup. Yang kedua yaitu otot jantung menyusun organ jantung yang berfungsi memompa maupun menerima darah. Dan yang terakhir yaitu otot jantung dapat ditemukan di ruang atrium dan vertikel pada jantung. Berdasarkan fungsinya, yaitu dibagi menjadi dua, satu voluntari dan yang kedua itu involuntari. Voluntari yaitu otot yang bekerjanya dipengaruhi oleh rangsangan otak atau yang disebut juga otot bergaris. Bagian-bagian otot bergaris pada tubuh ikan ada 4 antara lain, yaitu satu otot ancelomotor terdapat pada mata dengan jumlah 3 pasang. Yang kedua yaitu otot hipothelial terdapat pada dasar kangkung insang yang berfungsi sebagai pengembang. Yang ketiga yaitu otot branchiomyx terdapat pada muka, berfungsi sebagai otot yang bekerja terhadap rawan insang. Yang keempat yaitu otot appendicular berfungsi untuk menggerakkan sirip. Yang kedua yaitu involuntari, tidak di bawah rangsangan otak, pada otot janti dan otot licin, otot polos. Pertama itu otot jantung. Otot jantung perlihatkan garis-garis melintang pada serabutnya, tidak ada serabut yang terpisah. Otot jantung berkontraksi kuat dan terus-menerus bekerja hingga individu mati. Yang kedua itu otot licin atau otot polos. Dinding saluran pencernaan dan juga ditemukan pada kelenjar pencernaan, kantung, urin, tak dan bronki, dan paru-paru digunakan untuk pencernaan makanan atau peristaltik. Ya, itulah sedikit materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.